Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia, rintangan dilalui tanpa pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyut dan yang terleka, indah fata mordana melalaikan menipu daya, dikejar dicintai bayangan tak bertepi, tiada sudahnya dunia yang dicari. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda, harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa, tanpa iman dalam hati. Rasulullah SAW kita juga temukan banyak riwayat bagaimana Nabi pun ternyata juga pernah meluruskan persepsi cara dakwah para sahabat yang kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Yang itu artinya bahwa ada metode-metode dalam dakwah ini yang kemudian Nabi ingin tunjukkan cara dakwah yang benar. Dan inilah yang kemudian juga muncul terjadi pada zaman kita. Makanya tantangan-tantangan seperti ini akan terus ada, sehingga ada juga di masyarakat kita yang ketika berdakwah ngajaknya baik, kontennya bagus, isinya baik, tapi caranya yang kemudian disinyalir kurang tepat, tidak sebagaimana yang diajarkan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang artinya harusnya dengan hikmah dan seterusnya, tapi kemudian ketika manhaj, metode, cara dakwahnya tidak tepat, maka memunculkan tamfir. Ada sebagian yang kemudian anti dengan dakwah, ada kemudian yang tidak mau merespon dakwah, bahkan dimunculkan tuduhan-tuduhan yang dulu pernah disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka dakwah Rasulullah SAW, sekarang muncul lagi agar orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada Dr. Ahmad Badruddin sebagai Ketua IKI Depok, dan juga beserta jajarannya, insyaallah ini salam takzim dan salam hormat saya kepada semua yang hadir pada saat ini, wabil khusus Bapak Ibu. Saya melihat bahwa di wajah penuh optimisme ya, insyaallah kelihatan udah jadwal khutbah Jumatnya di bawah saya. Biasanya IKI itu kan banyak jaringannya saja di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Depok saja. Dan ibu, apa kabar Bu semuanya? Anak-anaknya di mana Bu? Di rumah ya. Iya, ada anak-anaknya. Insyaallah calon-calon dai juga, insyaallah dai dan dai. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini saya dari semua Al-Fatih bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam majelis yang mulia ini, karena jujur ya, kalau di dalam ayat Al-Quran yang sudah sering dibacakan dan juga sering kita hafal, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila
salihan wa qala innani minal muslimin. Karena perkataan yang paling mulia adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertemu dengan orang-orang yang dai mengajak kepada Allah adalah pertemuan yang paling mulia. Betul? Pertemuan yang luar biasa, insyaallah membawa berkah dunia sampai akhirat. Amin. Berkah, barokah dan berkah. Nah, itu ada tiga itu. Barokah artinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, diskusi-diskusi, saya yakin yang dulu dengan yang berbicara boleh jadi lebih banyak ilmu yang dulu yang mendengarkan, betul? Ya, boleh jadi. Dan dalam hal ini mungkin saya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat selama menjalani dakwah, baik itu secara individual maupun juga secara organisasi. Ibu bapak hadirin wal hadirat, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dapat membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat, karena waktu yang sangat terbatas ya, mudah-mudahan ketika ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya karena waktu kita dulu itu 11.45 ya, dan mungkin nanti Ustaz memberikan kurang lebih 1 jam untuk memberikan materi, nanti ada sisa waktu untuk kita diskusi. Pada saat kita sebab tafsir masyhur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Para dai Kota Depok yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat hidupnya. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang kita cintai Ketua IKAI Kota Depok Dr. Kiai Haji Badruddin, mudah-mudahan Allah jaga beliau dan seluruh jajarannya, Ustaz Dani dan para pengurus aktif yang luar biasa, para dai-dai yang terbaik seluruhnya. Materi kita ini berat, tapi kita coba usahakan ringan. Materi ini penting, karena itu mohon dapat meninggalkan handphone barang 1 jam. Catat poin-poin penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan pimpinan Ikatan Dai Indonesia IKAI Depok serta para pengurus, para pimpinan, juga yang saya hormati para asatizah, para guru-guru yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan diri, nama saya Syahroni. Pas hari ini ya Bu, kalau enggak sendiri banyak yang bilang
Oke Bapak. Saya kebagian menyampaikan mengenai retorika dakwah. Tapi sebenarnya saya yakin semua orang, semua ustadz, ya, semua mubaligh katakanlah, pasti punya cara dan ciri khas tersendiri gitu. Jadi pekerjaannya kan gini, beda kita mengajar di kelas dengan kita berceramah gitu. Orang bilang tabligh ya. Ballagha yuballighu tablighan. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan namanya mubaligh. Kalau kita sholat di Masjidil Haram tuh, kalau imam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak? Sami Allahu liman Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Mubaligh dalam sholat. Kok boleh kalau mungkin mesinnya gede banget kan? Yang di Haram, di Nabawi itu yang dulu nggak kedengeran, maka imam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau untuk sholat ketiga nggak usah gitu. Ketiga nih, Allahu Akbar. Ngapain bang? Biar di Mekah. Jadi mubaligh itu orang menyampaikan. Nabi Muhammad salah satu sifat beliau adalah tabligh, siddiq, amanah, tabligh, maqalah. Beliau Nabi Muhammad itu seorang mubaligh, ya, dia seorang mubaligh. Dan Nabi sendiri bilang Allahumma Allahumma qad ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah aku sampaikan, saksikanlah. Ini asal muasal kalimat mubaligh. Mungkin di Indonesia kan gini, guru yang mengajar di kelas juga dai juga gitu. Tapi kan kita nggak panggil mubaligh gitu, panggilnya guru gitu. Tapi ketika kita naik ke panggung, saya berdiri teman. Ketika kita naik ke panggung, kita beda dengan guru di kelas gitu. Kadang-kadang ada ustadz, dia kebetulan ngajar SD, di guru di kelas, tiba-tiba ceramah dia, Bapak Ibu mari kita ngaji Al-Quran. Dia bisa ngajar SD tuh ustadz, wah di guru SD. Artinya ke bawah ketika dia berceramah. Jadi saya akan bicara dalam kondisi kita sebagai seorang mubaligh. Mubaligh dalam pengertian, kan kalau dai semua orang juga dai itu kan tugas kita, dan dai kan dakwah nggak bisa ceramah, betul nggak? Nah kita omong ini dakwah berceramah, gitu ya, dakwah berceramah. Gitu. Jadi retorika berdakwah yang akan saya sampaikan, teknik dalam berceramah. Tentu sekali lagi sering kita mendengarkan beragam sesi tentang retorika dakwah, gitu ya. Yang akan saya sampaikan adalah retorika dakwah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama ada ungkapan dalam bahasa Arab, likulli maqamin maqalun. Setiap maqam, setiap tempat, setiap panggung ada maqalnya, ada gaya bicaranya, gitu. Tentu disuruh ceramah, Ustadz bisa acara maulid di mana? Di kantor. Tentu beda gayanya dengan isi maulid di mana? Di ibu majelis taklim, ya kan? Tentu dari awal itu udah punya persiapan. Oh ini, maka kalau diundang tanya, ya Ustadz di acara siapa yang pesertanya? Anak-anak TK. Waduh, saya pernah tuh datang terus tanya anak-anak SD kelas 1 TK. Saya diri, ya udah saya ngomong aja ya kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapi. Jadi kalau diundang isi acara ceramahnya di mana gitu. Kan banyak tuh mahasiswa KKN ceramah di depan ibu-ibu, bapak-bapak di kampung, di kalangan petani, ada nggak tuh? Bahasanya tinggi banget gitu. Dalam rangka globalisasi ekonomi, di mana diskriminasi dan asimilasi saling mengkonstruksi. Kalau kamu udah ngomong apa? Yang dengerin kagak paham, yang ngomong kagak artinya. Dia nggak tahu dia ngomong sama siapa gitu. Jadi pertama likulli maqamin maqalun. Setiap maqam, setiap panggung ada maqalnya, ada gayanya gitu, ada gayanya.
Termasuk juga mohon maaf kita menyesuaikan pakaian, karena pakaian menunjang ketika kita tampil gitu. Contohnya kalau panggungnya besar, orang lebih milih pakai celana. Kalau pakai kain sarung sering kedodoran gitu. Bener. Pernah ada ustadz ceramah pakai kain sarung gitu. Bener. Ini nih lampu dari belakang terang banget. Ya benar. Ikadi. Ya. Untuk berjuang